Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Prodi di 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas 19 A3 Universitas Utabangsa Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keracunan. Yang beranggotakan saya sendiri, Febriani Valentina, Latifah Kartika Devi, Mei Reza Selviana Sari. Pengertian keracunan. Keracunan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bahan organik maupun bahan non-organik yang masuk ke dalam tubuh yang mengakibatkan tubuh kehilangan atau menurunkan kesadaran. Dan bahkan dapat menyebabkan kematian apabila penanganannya salah. Akibat atau faktor-faktor yang mengakibatkan keracunan itu yang pertama adalah faktor mikroba, faktor toksin, dan faktor bahan kimia. Macam-macam keracunan ada 4. Yang pertama, mencerna atau menelan racun. Yang kedua, keracunan melalui inhalasi. Yang ketiga, keracunan makanan. Yang keempat, keracunan akibat gigitan binatang. Yang pertama, keracunan melalui inhalasi. Itu perlu dilakukan tindakan untuk menginaktifkan atau menghilangkan racun yang ada sebelum terabsorpsi ke dalam tubuh, yaitu dengan melakukan tindakan pendukung untuk menjaga organ vital dalam tubuh, yaitu dengan memelihara antidot spesifik untuk menetralkan racun dan untuk mempercepat terabsorpsinya racun. Yang kedua itu adalah keracunan melalui inhalasi. Diperlukan tindakan-tindakan yang pertama, pasien harus dibawa keluar dengan jendela dan pintu terbuka, dengan udara terbuka. Yang kedua, longgarkan semua pakaian pasien yang ketat. Yang ketiga, apabila pasien menggigil, berikan dia selimut. Yang keempat, buatlah pasien itu senang mungkin. Yang kelima, apabila jangan gunakan atau berikan alkohol dalam bentuk apapun. Ketiga, keracunan makanan. Pertolongan pertama pada keracunan makanan yaitu 1. Untuk mengurangi kekuatan racun, berikan air putih sebanyak-banyaknya atau diberi susu yang telah dicampur dengan telur mentah. Yang kedua, air santan kental dan air kelapa hijau yang dicampur dengan 1 sendok makan garam. Yang ketiga, jika penderita dalam kondisi sadar, usahakan agar muntah. Lakukan dengan cara memasukkan jari pada kerongkongan leher dan posisi badan lebih tinggi dari kepala untuk memudahkan kontraksi. Yang keempat, apabila penderita dalam keadaan pingsan, bawa segera ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. 4. Keracunan akibat gigitan serangga. Contohnya 1. Gigitan ular. Bantuan awal pertama pada daerah gigitan ular meliputi mengistirahatkan korban, melepaskan benda yang mengikat seperti cincin, memberikan kehangatan, membersihkan luka, menutup luka dengan balutan steril, dan imobilisasi bagian tubuh di bawah tinggi jantung. Untuk yang kedua, apabila sengatan serangga, injeksi segera dengan epinefrin, buang penyengat dengan garukan cepat kuku jari. Yang ketiga, bersihkan area dengan sabun air dan tempelkan es. Keempat, pasang tourniquet proksimal terhadap sengatan. Yang kelima, laporkan pada fasilitas perawatan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pengobatan keracunan sendiri ada 2, yaitu 1, terapi farmakologi, dan yang kedua, terapi non-farmakologi seperti air kelapa sebagai penawar racun. Terapi farmakologi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu suportif dan dekontaminasi. Suportif adalah terapi farmakologi apabila sumber racun tidak diketahui atas gejala yang timbul. Yang pertama, gejala pernafasan, yang kedua shock, yang ketiga kejang, yang keempat nyeri, yang kelima aritmia jantung, yang keenam keseimbangan air dan elektrolit, yang ketujuh hipotermia. Sedangkan dekontaminasi yaitu terapi farmakologi untuk mencegah absorpsi racun lebih lanjut yang terjadi pada mata atau kulit, terinhalasi, suntikan atau gigitan ular, dan tertelan. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi atau bisa juga digunakan air kelapa sebagai penawar racun. Air kelapa dapat digunakan untuk mengatasi segala keracunan obat.
Air kelapa selain dapat mengandung berbagai ion yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, juga memiliki kemampuan untuk menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Air kelapa ini sudah lama digunakan oleh nenek moyang kita untuk mengatasi berbagai penyakit seperti panas dalam, demam, kekurangan cairan, atau dehidrasi. Pertolongan pertama yang harus dilakukan saat terjadi keracunan adalah dengan cara mengeluarkan atau memuntahkan makanan yang sebelumnya dimakan dan memberikan udara yang segar bagi yang menderita keracunan gas. Penanganan keracunan perlu dirujuk ke rumah sakit karena untuk mengantisipasi komplikasi yang memburuk dari keracunan terutama pernapasan dan sirkulasi. Penanganan keracunan prahospital juga sangat dianjurkan bagi setiap orang tua melalui penyuluhan atau perencanaan pemulangan pasien atau yang biasa disebut discharge planning. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang keracunan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.